Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah, mari kita berdiri, kita nyanyikan Glory, Glory, Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami naikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus, karena Tuhan telah melawat kami di dalam Yesus Kristus, yang lahir di Betlehem, di kandang domba yang hina, sangat sederhana. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sekolah minggu kelas balita dan kecil, merayakan kelahiran-Mu yang sederhana itu di dalam kesederhanaan kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini untuk membimbing dan bekerja di dalam hati kami, supaya kami memahami dan sadar akan kasih karunia-Mu yang besar melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik di rumah bertanya-tanya,
kok Natal tahun ini nggak sama ya sama seperti Iya, tahun ya. kemarin? Iya, nggak ada latihan hari Sabtu sama hari Minggu. Iya, tahu-taunya udah ngirim video. Iya, Natalan aja kita ya. Oh. Tapi adik-adik di rumah, walaupun kita Natal tahun ini dengan keberadaan seperti ini, adik-adik di rumah, kakak sekolah minggu di gereja, tidak pernah mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul, Kakak. Liturgi adik-adik sudah semua ada ya Kak? Iya, aku udah lihat lucu-lucu lagi video-video iya. narinya. Jadi pengen ketemu kan? Iya, jadi kangen. Sekarang kita mau dengerin Kak liturgi pertama Oh iya, dari adik-adik sekolah minggu. Iya, kita mau melihat penampilan dari liturgi pertama anak-anak. Iya. Sekolah minggu GKPS Cililitan. Oh, Tapi sebelumnya itu kita Mau nyanyi dulu dong. iya, kita mau angkat Oke. pujian dari lagu Mari Memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, semangat memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory haleluya, glory puji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi, sukacita bukanlah sebuah kata yang hanya indah untuk didengar, tetapi juga sesuatu yang perlu kita rasakan, kita nyatakan, dan kita bagikan. Tapi sekarang dunia, Indonesia sedang bersusah hati karena kita semua sedang mengalami pandemi corona. Kira-kira apa ya pendapat teman-teman kalian, anak-anak sekolah minggu GKPS Cililitan tentang corona? Yuk kita dengarkan. Halo teman-teman SMGKPS Cililitan. Hari ini aku mau ceritain nih tentang topik yang lagi trending banget. Tak lain dan tak bukan itu corona. Semua anak-anak kelas kecil dan balita pasti udah pada tahu kan? Yuk kita simak guys. Corona itu membuat kita jadi harus stay at home ya kan ya guys. Semangat, olahraga dari corona. Iya benar, di Indonesia lagi ada snapker namanya virus corona loh. Virus corona itu apa sih? Makanya tadi oleh teman-teman tahu. Corona itu adalah virus yang sangat mematikan, tetapi ada juga loh yang bisa disembuhkan kalau kita tertular. Nanti kita bisa sakit dan kita juga bisa menularkan ke orang lain. Selamat Hari Natal buat kita semua. Iya benar, karena bentuknya yang sangat kecil dan tidak bisa kita lihat. Tapi dia mudah masuk ke saluran pernapasan kita. Kita bisa jadi demam,
tenggorokan kita bisa sakit dan kita bisa sesak napas. Virus ini mudah tersebar, hobinya melompat-lompat dan menempel pada benda-benda di sekitar kita, juga pada tangan kita. Jadi dia lebih banyak masuk melalui mulut lewat tangan kita yang kotor. Nah, jadi supaya tidak terkena virus corona ini, kita harus 1. Jangan memegang mulut, mata, dan hidung kita bila tangan kita kotor. 2. Pakai masker. 3. Jaga jarak. 4. Makan makanan yang bergizi. 5. Bermain, belajar, dan beribadah di rumah saja. 6. Rajin cuci tangan. Ambil tangannya, gosok telapak tangannya, digosok punggung tangan, digosok sela-sela jari, dikunci tangannya, diputar-putar, putar jempolnya, kilik-kilik kukunya. Ingat kawan, ingat
Tadi kita udah lihat ya Kak ya, Iya. liturgi anak-anak ada juga tentang tarian 3M. Iya, Tetap dalam protokol Kesehatan. Nah, banyak loh curhatannya anak-anak loh Kak. Kira-kira apa ya yang mereka rasakan selama ini di rumah? Iya, aku mau tahu Ibadah nih. di rumah. Iya, betul. Sekolah di rumah. Iya. Sekolah minggu jangan lupa Kak hari ini. Iya. Apa-apa di juga. rumah. Apa? Apa-apa di Oh rumah. iya benar, Iya. apa di rumah. Kan? Nah, pasti anak-anak juga kesel ya. Kapan ini keluar? Kapan kita ke gereja? Iya ya Kak ya. Mari kita dengarkan curhatannya Kak yuk. Oh iya, Pasti benar. ada yang mau curhat. Tapi Oh iya. sebelum itu kita mau memuji Tuhan lagi. Betul Kak Angel. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Marilah Bergembira. Ayo semangat ya adik-adik. Tetap bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Adik-adik, pandemi corona yang kita alami membuat kita semua berkegiatan di rumah. Bagi adik-adik yang sekolah, tentu kalian kan belajarnya juga di rumah, melakukan PJJ di rumah. Les juga pasti di rumah. Adik-adik tidak boleh keluar kemana-mana. Corona yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi, pandemi yang kita hadapi sekarang ini berjalan mulai dari awal tahun, tepatnya pada bulan 3 hingga sampai ke penghujung tahun ini. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya sama kalian, adakah kalian yang teringat dengan Natal selama pandemi ini? Adakah kalian teringat untuk bernatal selama di rumah? Nah, sekarang adik-adik, supaya kita mengingat kembali Natal, kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus, mari kita dengarkan cerita Natal berikut ini. Nah teman-teman, gak terasa sudah bulan Desember nih. Yeay! Itu artinya bulan ini kita merayakan Natal. Natal segera tiba. Hore! 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 Tapi kan lagi ada corona. Gimana nih guys, tahun ini bisa Natalan nggak ya? Aku sih nggak yakin. Gimana caranya? Sama, aku juga nggak yakin sih. Mana bisa? Gak mungkin lah kita buat pesta Natal. Lagian, kalau mau pergi-pergi, kayaknya sih nggak jadi. Christmas is cancel, guys. Ya, jangan gitu dong. Hosana kan suka Natal. Hosana kan mau merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini.
Gara-gara corona, kita gak bisa kemana-mana ya. Di rumah terus. Bosan tahu. Mamaku sih selama di rumah aja rajin membuat makanan enak. Tapi tetap saja aku bosan. Iya, aku bosan banget belajar online. Belajar jadi lebih susah. Banyak tugas. Terus guru aku di rumah galak lagi. Suka gak sabaran. Aku jadi tambah pusing. Mau cari hiburan main HP sebentar saja, tetap diomelin. Serba salah jadinya selama di rumah. Enakan bisa ke sekolah lagi. Aku sudah pengen banget sekolah. Aku kangen sama teman-teman, kangen guru-guru. Aku kangen belajar bareng lagi di kelas. Kapan ya kita bisa sekolah lagi seperti dulu? Kan hanya sekolah. Aku kangen sekolah minggu secepatnya. Kangen sama kakak sama sekolah minggu. Sekolah minggu itu memang seru ya. Aku kangen nyanyi bersama teman-teman, belajar firman Tuhan, bercanda dan juga bermain. Tuhan, kami rindu sekali ke sekolah minggu. Kapan ya Tuhan? Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Natal yang sejati. Lonceng Natal berdentang, mengundang anak-anak datang. Akan tetapi gereja kosong, namun bukan berarti Natal yang kosong. Memang Natal lalu kurayakan bersama teman di gereja. Natal yang lalu kunyalakan lilin bersama-sama. Natal lalu kita bernyanyi bersama-sama. Akan tetapi Natal kali ini sangat berbeda. Kita merayakan Natal di rumah saja, tetapi bukan tanpa arti, melainkan untuk mengingatkan kita makna Natal yang sejati, yaitu Juru Selamat lahir dalam keheningan, bukan dalam keramaian. Juru Selamat lahir dalam kesederhanaan, bukan kemewahan. Itulah Natal yang sejati. Nah, adik-adik, barusan kita lihat video TikTok dari anak-anak dan baca puisi ya. Keren-keren ya Kak. Keren-keren. Iya, ada puisi Natalnya juga. Iya. Keren ya TikToknya ya. Kakak persiapan Natal tahun ini ngapain aja sih? Persiapan Natal tahun ini ngapain ya? Kakak belum pakai baju Natal, Kak. Belum iya. beli. Itu kakak bajunya baru. Ini. Iya. Kan kita seragam. Oh iya. Nah, Nanti kan adik-adik, baju Natal kan beda lagi, oh Kak. gitu. Adik-adik, persiapannya apa aja ya buat menyambut Natal tahun ini? Ya kita denger ya Kak. Pasti Iya. keren. Di liturgi yang ketiga kan, Kak? Iya. Tapi tetap sukacita, Kak. Betul, sukacita nomor 1. Iya. Nah, sebelum kita melihat liturgi ketiga, kita mau angkat pujian dulu dengan lagu Hati Senang. Tetap senang ya. Semangat nyanyinya.
sih, setiap peristiwa pasti mempunyai kesan masing-masing. Begitu juga dengan pandemi ini. Sekarang, mari kita dengarkan hal baik apa ya yang terlihat atau teman-teman kalian rasakan selama di rumah. Guys, mungkin kalian punya cerita yang sama seperti curhatan teman kita. Tadi kami pun merasakan hal yang sama. Bosan, rindu sekolah, ingin segera ke gereja, rindu kakak sekolah minggu, dan banyak lagi. Masa sih di pandemi corona ini tidak ada sama sekali anak yang merasakan sukacita? Apa mungkin sukacita itu dicuri corona ya? Hahaha. Hei, barusan kau ketawa, berarti sukacita itu ada. Mari kita tanyakan teman-teman kita, apakah masih ada sukacita saat pandemi corona ini? Ayo yuk. Ada dong, ada sukacita. Ada dong, ada Betul temanku, sukacita itu ada. Aku sekarang jadi bisa berkumpul dengan keluarga, makan bersama-sama, berdoa bersama, ngobrol bersama, apa-apa bersama. Pelajaranku jadi lebih diperhatikan papa dan mama. Malah mereka berlomba ikut belajar bersamaku. Mama buka buku cetak, papa buka HP cari Google. Pelajaran sekolah mingguku pun dikerjakan bersama mama. Terus ibu akan videonya lagi. Ya, walau tidak berjumpa, aku masih bisa melihat foto teman-teman dengan kreativitasnya. Senang deh, terima kasih. Aku suka melihat kakak-kakak sekolah minggu di YouTube, di laptop, di HP. Mama papa, abang kakak sekolah minggunya ganti-ganti loh. Aktivitasnya seru dan juga ada lagu baru. Ya, kakak-kakak itu selalu mengajak kita untuk tetap happy, bersukacita, memuji Tuhan Yesus. Aku jadi ikut bersukacita deh. Teman-teman, taat saja. Mau tetap di rumah, belajar, dan bermain di rumah, menurutku itu cara kita menyenangkan hati orang lain, seperti mama, papa, bahkan pemerintah. Oh iya, ada lagi nih, sukacita di masa pandemi, kita bisa mendoakan orang lain, seperti dokter, perawat, orang yang sakit, dan orang yang susah. Betul guys, di rumah aku juga begitu. Kami semakin dekat dan sering berdoa. COVID sudah memperlihatkan Tuhan hadir dan terus menyertai hidup kita dalam situasi apapun. Kita selalu punya alasan untuk bersukacita, termasuk di masa pandemi ini. Kalau sukacita di masa pandemi ini tetap ada, berarti Natal tahun ini kita juga tetap bisa
bisa bersuka cita dong. Tapi gimana caranya? Bareng-bareng di gereja bersama teman-teman dan kakak sekolah minggu. Kita memang dibatasi jarak dan dinding, stay at home. Tapi kebaikan yang kita tunjukkan tak ada batasnya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita pikirkan, kita itu sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Betul juga, kita memang tidak punya emas dan perak yang mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi hati yang bersih untuk peduli dan bersuka cita yang kita buat untuk orang lain dapat menjadi hadiah kita bagi Tuhan Yesus. Hei kamu, bilangnya orang Kristen, kok kafir, kok takut jalan hidup ini. Hei kamu, bilangnya orang Kristen, jangan khawatir, jangan takut jalan hidup ini. Banyak masalah, banyak cobaan, kamu harus beriman. Meskipun susah, kamu tak sendiri. Dengan Yesus kamu tak perlu takut. Hei kamu, bilangnya orang Kristen, jangan khawatir, jangan takut, jalan hidup ini. Hei kamu, bilangnya orang Kristen, jangan khawatir, jangan takut, jalan hidup ini. Banyak cobaan, banyak masalah, kamu harus beriman. Meskipun susah, kamu tak sendiri. Dengan Yesus kamu perlu kamu takut. Hei kamu, bilangnya orang Kristen, jangan khawatir, jangan takut, jalan hidup ini. Hei kamu, bilangnya orang Kristen, semua masalah di sisimu, Yesus tak selesaikan. Bahagia tiap hari bersama Tuhan Yesus. Setiap peristiwa pasti mempunyai kesan masing-masing. Begitu juga dengan pandemi COVID ini yang juga mempunyai pesan positif yang bijak seperti yang telah diceritakan oleh teman-temannya kalian tadi. Ketika kita ingat untuk selalu bersyukur kepadanya, berserah kepadanya, kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Pandemi COVID-19 ini belum selesai adik-adik, jadi tetap semangat untuk berbuat kebaikan dan tetap jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita. Meskipun Natal kali ini kita lakukan dengan sangat sederhana, kakak yakin Tuhan tetap memperhatikan perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Dan Tuhan tetap sayang sama adik-adik semua. Kakak, biasanya kalau Natal ada tarian Jingle Bells loh. Iya, udah pasti tuh, Kak. Pasti seru ya. Iya. Seru banget. Gimana adik-adik di rumah? Mau lihat nggak teman-temannya? Pasti menari penasaran. Jingle Bells? Iya, penasaran ya. Penasaran kan? Siapa sih yang nari tahun ini Jingle Bell? Nah, sebelum kita lihat tarian kita dari teman-teman kita mau angkat pujian lagi ya.
dari lagu Hai Dunia Gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Untuk penyalaan lilin di Natal kita, di Natal kelas balita kecil, kita akan memanggil Inang PW Lertina Saragi, pimpinan Majelis Jemaat GKPS Cililitan, pembimbing Sekolah Minggu GKPS Cililitan, Ketua Panitia Natal Sekolah Minggu Balita Kecil, perwakilan dari orang tua Sekolah Minggu, dan Ketua Sekolah Minggu GKPS Cililitan. Malamku
semua, Papa, Mama, Abang, dan Kakak, marilah kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cinta kasih-Mu kepada kami semua. Engkau selalu memelihara hidup kami hingga kini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kelas balita dan kecil di KPS Cililitan sedang merayakan Natal dengan sukacita. Hari kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus, walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lahir dan ada di hati kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya ibadah Natal kami ini berkenan kepadamu saja dan dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa syafaat kami bagi semua orang yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, khususnya karena virus corona ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa bersukacita bersama keluarganya seperti kami. Ya Tuhan, bagi para medis, tolong jaga mereka supaya mereka sendiri pun tetap sehat dan bersukacita. Kami juga berdoa buat negara kami ini, kiranya virus corona ini segera hilang ya Tuhan, dan seluruh bumi dapat bersukacita menyambut kelahiran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menemani kami belajar di rumah kami masing-masing selama ini. Semoga kami dapat segera bersekolah lagi, belajar bersama teman-teman dan guru-guru kami di sekolah. Ya Tuhan, bagi orang tua kami yang kehilangan pekerjaan karena corona ini, berkatilah, berikanlah kesabaran dan tetap percaya Tuhan pasti menolong mereka hingga dapat bekerja lagi. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu kelas balita dan kelas kecil sekolah minggu KPS Cililitan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, yang mendengar nasihat Papa Mama, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja kami, pendeta dan penginjil, Papa dan Mama kami, juga Kakak dan Abang sekolah minggu kami, supaya mereka tetap sabar dan kasih sayang mengajari kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik kepada kami. Amin. Hadiah apakah yang dapat ku berikan pada hari lahir Tuhan Yesus? Mas perak yang mahal, semua ku tak punya untuk ku beri kepadanya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya. Hanya hati yang bersih, raut muka berseri, itulah hadiah baginya.
Kita berdoa. Datanglah Tuhan memberkati kami, memberkati perayaan Natal kami. Walaupun di tempat yang berbeda, di rumah kami setiap orang, tapi kami percaya dengan berkat Tuhan kami sungguh bersyukur di malam Natal ini. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini dalam perayaan Natal kita, saya mengambil nats firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Adik-adik, ada seorang yang bernama Cia. Pada satu hari dia menangis sampai menjerit-jerit. Lalu ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Adik-adik tahu jawabannya apa? Takut sendirian karena ditinggal oleh mama papanya. Wah, hebat sekali. Adik-adik, adakah di antara kalian yang takut ditinggal oleh orang tuanya? Padahal mama papanya tidak lama, hanya sebentar mau beli sesuatu, tapi dia menangis karena ketakutan ditinggal oleh orang tuanya. Ada enggak? Ada yang takut karena ditinggal. Yang kedua, ada seorang anak yang bernama Abram. Adik-adik, dia baru beli sepeda. Cantik memang sepedanya. Tapi ketika dia diajak keluar, dia pinginnya cepat-cepat pulang ke rumah. Tahu adik-adik kenapa? Takut kehilangan barang. Jadi dia pikirkan terus, barangku di mana, sepedaku di mana, ayo pulang ke rumah yuk. Ketika dia melihat sepedanya ada di situ, hatinya sudah senang, hatinya bangga. Adik-adik, ada enggak dari kalian yang takut kehilangan barang, takut kehilangan sesuatu yang dia miliki? Coba deh diingat, pernah takut enggak kehilangan barang? Satu anak sekolah minggu adik-adik yang masih kecil, yang kita katakan berumur 5 tahun, ada di sini enggak? Yang berumur 5 tahun? Ada enggak? Atau sudah 10 tahun semuanya? Sudah 15 tahun? Sudah 20? Tidak kan? Saya yakin pasti ada di sini yang berumur 5 tahun. Dia takut tidak ada teman adik-adik. Karena itu kalau mau sekolah minggu, dia telepon dulu. "Halo, kamu sekolah minggu enggak hari ini?" "Enggak," kata temannya. Lalu dia bilang juga, "Aku enggak mau sekolah minggu hari ini." "Kenapa?" "Temanku enggak ada di sana. Si ini enggak datang." Atau karena sudah sampai di gereja, diintip dulu ruang sekolah minggu. "Ada enggak temanku?" Kalau tidak ada, dia nangis. Dipaksakannya mamanya untuk mendampingi dia atau ikut ke ibadah yang dewasa. Takut karena tidak ada teman. Adik-adik sekolah minggu mungkin masih banyak lagi yang takut akan yang lain. Takut kecoa, takut semut, takut ular, takut hantu mungkin. Adik-adik, ternyata bukan hanya kalian yang pernah takut. Maria, ibu Yesus, juga merasa takut. Kenapa kira-kira Maria takut? Satu hal, Maria takut karena tidak percaya diri. Maria takut karena mengandalkan dirinya.
Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak mengenal seorang laki-laki pun. Adik-adik, ada yang ketakutan enggak? Ada yang merasa takut enggak di sini? Takut dimarahi mama papanya, atau takut ditinggalkan, atau takut karena gelap, atau takut akan binatang-binatang yang lain. Ternyata kita bisa takut karena kita mengandalkan diri kita. Bagus nggak seperti itu adik-adik? Coba deh, kalau mau kita pada malam hari ini, dalam suasana Natal ini, kalau kita mengandalkan diri kita, rasa takut semakin merajalela. Adik-adik, Maria, sekali lagi, siapa itu Maria? Ingat enggak? Ibu ada enggak yang menjawab? Coba deh, siapa enggak Maria? Ibu Yesus. Sebelum Yesus lahir, dia merasa ketakutan. Karena apa? Dia tidak percaya diri. Dia mengandalkan dirinya, lalu merasa takut. Tetapi ketika Maria mengatakan bahwa jadilah ya Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, pada saat itu Maria penuh dengan ucapan syukur. Maria penuh dengan sukacita. Karena apa? Yesus ada di hatinya. Adik-adik, ternyata kita takut karena kita mengandalkan diri. Ada enggak dari antara kalian yang masih mengandalkan diri? Ingat ya, kalau mengandalkan diri, rasa takut semakin hebat. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Yesus dalam hal Natal ada di hati kita, adik-adik harus bersyukur. Bersyukur karena mama papa masih punya duit untuk membeli sesuatu. Karena itu kalaupun ditinggal, ingat aja, percaya aja, Yesus ada kok di hatiku, tidak perlu takut. Mamaku, papaku sebentar lagi juga datang. Atau misalnya takut kehilangan barang seperti yang saya ceritakan tadi, ingat aja, percaya diri, jangan andalkan diri. Betul harus dirawat, harus dijaga, tapi ingat ada Yesus di hati kita. Sehingga bersyukur karena punya barang sesuatu yang sangat cantik yang kita harapkan, tapi lebih bersyukur lagi ketika kita bersama dengan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal kita pada malam hari ini mengatakan jangan takut karena kita tidak mengandalkan diri kita, tapi mari mengandalkan Tuhan, maka kita akan penuh dengan rasa syukur. Mari semua adik-adik bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dia hadir, lahir di hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami, supaya kami bersama dengan anak-anak-Mu, jangan mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan Tuhan, untuk tetap bersyukur atas keadaan kami, dan bersyukur juga atas kerinduan kami untuk menerima Yesus lahir di hati kami. Dalam Natal ini kami bersyukur, dan dalam suasana ini kami juga bersyukur, walaupun kami dalam merayakan Natal ini di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi persembahan kali ini kita kumpulkan dengan sistem barcode. Nah, barcode-nya nanti akan ditampilkan setelah ini. Tapi adik-adik, kita tetap mengangkat tangan. Dan jangan lupa kita katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ya lagu Alam Raya Berkumandang.
Adik-adik, mari kita akhiri ibadah Natal pada malam hari ini, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami boleh terlaksana dengan baik, dan kami merasa bersyukur dan bersukacita. Berkati kami, berkati juga persembahan kami, berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah dalam suasana Natal ini kami bersatu hati untuk memuji memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Seng boy dalanon nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. And a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Adik-adik, kita sudah sampai di acara terakhir. Dan kita tadi sudah lihat dari awal ada tarian, ada liturgi, ada nyanyi, ada puisi, nah ada TikTok juga. Nah sekarang kita mau dengerin kata sambutan yang akan dibawakan oleh pimpinan Majelis Jemaat GKPS Cililitan. Salam adik-adik, selamat hari Natal. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat. Tadi udah banyak nih cerita nih mengenai Natal di COVID ini. Senang gak? Oke, luar biasa ya. Jadi untuk kelas kecil dan balita tetap semangat. Walaupun COVID, tetap berkebaktian di rumah. Dan pada malam hari ini, kado Natal telah diberikan Tuhan. Ini salah satu yang kita terima. Kita masih bisa sehat dan kita bisa merayakan Natal bersama dengan teman-teman walaupun mereka di rumah semua ya. Jadi kami pimpinan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik semua kelas kecil dan balita. Semoga tetap sehat. Ingat 3M. Ini jadi kepada adik-adik kami kelas balita kecil tetap mengikuti perintah dari mama papa ya. Tetap semangat walaupun di rumah Natal tetap ada. Selamat hari Natal. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari pembimbing sekolah minggu kita, yaitu Situa Hotmasniari Damanik. Shalom sekolah minggu, kelas balita dan kelas kecil
GKPS Cililitan. Shalom juga buat Bapak Inang, orang tua Sekolah Minggu GKPS Cililitan. Hari ini kami mewakili dari pembimbing seksi Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Sekolah Minggu seperti subtema kita, yuk bersukacita, walaupun saat ini kita melaksanakan Natal di rumah saja karena si corona belum pergi dari muka bumi ini. Tapi tetap semangat, tetap sukacita bahwa bersama Yesus kita bisa menjalani semuanya. Yuk sekali lagi, Sekolah Minggu, kelas balita dan kelas kecil, selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah nama Tuhan. Inilah ucapan selamat Natal mewakili dari pembimbing Sekolah Minggu GKPS Cililitan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kata sambutan berikutnya akan dibawakan oleh pengurus Sekolah Minggu GKPS Cililitan, Kak Rini Pasaribu. Shalom, selamat Natal. Puji syukur hari ini kita masih dapat merayakan Natal. Walaupun saat ini adalah masa-masa pandemi, tapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita bisa merayakan hari kelahirannya dengan penuh sukacita. Kami mewakili pengurus seksi Sekolah Minggu GKPS Cililitan mengucapkan terima kasih kepada Inang, penginjil wanita, pimpinan majelis, orang tua anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu, terlebih lagi adik-adik sekolah minggu yang telah menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk merayakan Natal, untuk memuliakan nama Tuhan, berpartisipasi dengan baik untuk memeriahkan perayaan Natal sekolah minggu, kelas balita dan kelas kecil. Tema Natal adalah yuk bersukacita, yang berarti bahwa kita harus tetap bersukacita senantiasa, bersukacita selalu. Dan biarlah sukacita Natal tidak hanya pada hari ini, tapi boleh selalu dari hari lepas hari kita tetap bersukacita, Natal ada di hati kita, dan sukacita itu boleh tetap bertumbuh dan berbuah. Ya, itu adik-adik pesan Natal buat kita semua. Yuk bersukacita bukan suatu ajakan, tapi kita tanamkan dari hari lepas hari kita boleh semakin bertumbuh. Ya, itu kata sambutan dari kami mewakili pengurus. Terima kasih, selamat Natal. Kata sambutan yang berikutnya adalah dari Ketua Panitia Natal kita, yaitu Kakak Magda Saragi. Shalom adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Selamat Hari Natal untuk adik-adik semua. Pertama-tama, Kak Magda sebagai Ketua Natal Balita Kecil di tahun 2020 ini mengucapkan terima kasih untuk Inang PW Lertina yang sudah mau khotbah di Natal kita. Kak Magda juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pimpinan majelis yang mau mengikuti rangkaian seluruh acara Natal kita, dan juga Kak Magda ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang mau terlibat dalam pembuatan Natal di tahun ini. Yang terakhir, Kak Magda juga ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh guru-guru dan juga pengurus dari sekolah minggu, kelas balita dan kecil yang sudah mau saling topang-menopang dan bekerja sama untuk membuat Natal ini meskipun sederhana, tapi tetap ada sukacita di dalamnya. Nah, setelah itu, Kak Magda juga ingin mengucapkan terima kasih nih untuk adik-adik semua, baik balita ataupun kecil, yang sudah mau bekerja sama dengan kakak, guru sekolah minggu, dan juga dengan mama papa untuk membuat video untuk merayakan Natal kita di tahun ini. Seperti tema kita, ayo bersukacitalah, dan juga apa yang sudah dikatakan Inang PW Lertina di khotbah, meskipun COVID saat ini sedang ada di negara kita, di dunia ini, kita tidak boleh takut, kita harus tetap sehat dan juga tetap sukacita. Jadi, kita harus berdoa supaya tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja lagi. Tetap sehat dan sukacita ya. Dadah.
Kata sambutan selanjutnya dibawakan oleh mewakili orang tua Inang Rodearnita Simarmata, mama dari Bintang dan Rahel. Shalom, selamat Natal untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Cililitan. Pada malam hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberi kesehatan, dan terutama untuk hari ini teristimewa karena hari ini kita merayakan Natal Sekolah Minggu GKPS Cililitan, khusus kelas balita dan kelas kecil. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk Bapak pengantar jemaat dan juga Bapak Wakil pengantar jemaat GKPS Cililitan, karena selama ini sudah memberikan doa, dukungan, semangat, dan juga perhatian sehingga acara malam ini boleh berjalan dengan baik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Inang PW Lertina Saragi yang sudah membagikan firman. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh bertumbuh di hati anak-anak sekalian dan boleh menjadi pegangan di dalam hidup anak-anak kami semua. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Ketua Sekolah Minggu GKPS Cililitan untuk setiap upaya dan kerja kerasnya selama ini. Meski di masa pandemi, Ketua Sekolah Minggu masih menyempatkan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan meski ibadah tetap berjalan di rumah, tapi anak-anak tetap merasa bersemangat untuk dapat mengikuti setiap kegiatan dan ibadah Sekolah Minggu GKPS Cililitan. Tak lupa kami juga berterima kasih untuk Ketua Panitia Natal Sekolah Minggu GKPS Cililitan, Kakak Mahda Saragi. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati segala upaya dan juga jerih payah selama ini sehingga Natal hari ini boleh berjalan dengan baik. Tetap semangat ya Kak. Dan juga terutama dan teristimewa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih mengajak anak-anak untuk beribadah setiap hari Minggu, memberikan tugas-tugas dan aktivitas yang sungguh sangat kreatif sehingga anak-anak kami semangat mengerjakan dan mereka tetap bersukacita beribadah di rumah. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu GKPS Cililitan. Terima kasih Amang Inang selama ini sudah berupaya, sudah bersemangat mengajar anak-anak di rumah. Tak terasa sudah hampir setahun kita melewati masa pandemi ini. Mari kita tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Kalau kita masih boleh mengikuti ibadah dan juga anak-anak juga masih boleh mengikuti setiap kegiatan di rumah dengan penuh sukacita, dan bahkan mereka juga menjadi lebih dekat kepada kita orang tua selama di rumah. Nah, mari anak-anak sekolah minggu tetap semangat ya, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan supaya, dan juga tetap berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga tahun depan kita bisa kembali beribadah sekolah minggu di gereja. Pasti semuanya pada rindu kan? Cukup itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini karena saya dapat mewakili orang tua dari sekolah minggu Cililitan. Saya, mama dari Rahel dan juga Bintang Manalu, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman nanti dari kelas balita dan kelas kecil yang akan dibawakan oleh Kak Astrid Purba dari kelas balita dan Kak Magda dari kelas kecil. Oke adik-adik, tetap masih ada sukacita? Masih ada. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bertanya di rumah ya, kalau tahun-tahun yang lalu habis Natal pasti dapat apa? Hadiah. Terus tahun ini kan kita Natalnya di rumah. Dapat hadiah enggak Kak? Percaya deh sama Kak Astri, semuanya akan dapat. Tapi ada
3 kategorinya ya, biar nanti adik-adik nggak bertanya-tanya ataupun biasanya sih mamanya yang suka bertanya-tanya, kenapa sih hadiah anakku beda dengan hadiah anaknya? Atau adik-adik bertanya, kenapa sih kak, kami kan sama-sama kelas balita, tapi kok hadiahku dengan hadiah dia kok berbeda? Nih kakak jelasin ya, hadiah untuk bayi 0 sampai 1 tahun itu masih dalam kategori balita, berbeda. Dan yang kedua, hadiah untuk balita ataupun batita yang selama pandemi corona selalu mengirimkan aktivitas setiap minggu. Itu artinya dia tidak pernah lupa dengan ibadah walaupun ibadahnya di rumah masing-masing. Ini hadiahnya berbeda dengan adik-adik balita dan batita yang tidak pernah mengirimkan aktivitas. Gitu ya adik-adik ya. Duduk manis di rumah, tunggu tukang paket memanggil dari luar. Paket, oke? Duduk manis di rumah adik-adik, nanti semua akan dikirim hadiahnya. Tetap berbahagia, tetap bersukacita, sehat kita semuanya. Bye-bye. Halo adik-adik kakak kelas kecil, masih ingat kan bahwa setiap ibadah pasti kakak-kakak guru sekolah minggunya memberikan bintang untuk adik-adik yang aktif, yang mau selalu bekerja sama dengan teman-teman ataupun kakak guru sekolah minggu selama ibadah. Meskipun saat ini adik-adik ibadahnya di rumah, kakak guru sekolah minggu kelas kecil juga tetap menghitung bintang untuk adik-adik yang aktif selama mengikuti ibadah dan juga aktivitasnya. Semua aktivitas yang sudah adik-adik berikan, kumpulkan kepada pengurus ataupun guru sekolah minggu adalah aktivitas yang sudah terbaik. Tetapi masih ada yang lebih baik lagi, yang bisa mendapatkan bintang lebih banyak lagi. Untuk adik-adik yang nanti tidak kakak sebutkan namanya, jangan berkecil hati, adik-adik harus tetap semangat untuk bisa mendapatkan bintang lebih banyak lagi di tahun berikutnya. Nah, nanti kakak akan sebutkan 5 besar, di mana adik-adik inilah yang menurut kakak bisa mendapatkan bintang lebih banyak karena mereka aktif, mereka kreatif, mereka semangat, mereka tekun, dan mereka mandiri. Untuk adik kakak yang pertama yang semangat dalam melakukan aktivitasnya, semangat dalam memfoto segala aktivitasnya, jatuh kepada Dev Delano Purba. Lalu yang kedua, untuk adik kakak yang mendapatkan predikat kreatif di tahun ini, yang mendapatkan bintang juga lebih besar, jatuh kepada adik kakak Elrika. Lalu untuk adik kakak yang aktif dalam mengerjakan aktivitasnya, terus habis itu mengumpulkan aktivitasnya, jatuh kepada adik kakak Gracia. Lalu yang keempat, untuk adik kakak yang rajin, yang tekun dalam masa pembuatan aktivitasnya, dia selalu foto bersama aktivitasnya dan juga dibarengi dengan memberikan bukti aktivitasnya. Itu adalah adik kakak Ken. Ken merupakan adik kakak yang selalu dari awal sampai akhir aktivitas memberikan bukti bahwa itu aktivitasnya dan juga bukti secara lebih detail lagi aktivitasnya apa yang dia buat. Yang terakhir untuk 5 besar adalah kakak berikan kepada Sean. Nah, untuk adik kakak yang lainnya seperti Ella, Jennifer, Jericho, Briu, Nariko, Jerry, Yemima, Yosefa, Neva, Adel Garingging, Adel Simarmata, Baby, Nadine, Sheba, Nicole, Gideon, Justin, Lydia, dan Davin. Jangan berkecil hati, kalian sudah memberikan aktivitas yang terbaik. Tetap ibadah di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk mengumpulkan bintang-bintangnya. Dadah, selamat menanti hadiahnya jika belum datang, dan selamat dipakai hadiahnya dengan baik.